Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi segala hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah saja. Dapat dikatakan bahwa hampir semua umat manusia di dunia ini yang mau menikmati hidup yang sangat kaya raya dan menjadi orang yang sangat berkuasa, dan tidak sedikit dalam artian banyak sekali orang yang sengaja melakukan perbuatan curang demi untuk boleh dan bisa mendapatkan harta kekayaan dan kekuasaan secara duniawi. Termasuk ada juga umat manusia yang dengan sengaja menyembah setan atau iblis agar mendapat imbalan kekayaan atau kekuasaan duniawi itu. Di dalam upaya untuk menggagalkan tugas tanggung jawab pelayanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, iblis menggoda Tuhan Yesus agar mau menerima pemberian kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar, asalkan Yesus Kristus mau menyembah iblis. Padahal iblis juga tahu bahwa semua kekayaan di seluruh jagat raya ini adalah milik Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan pemilik atas alam semesta seluruh isinya itu. Dan segala kekuasaan ini juga hanya milik Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan Yesus hari ini sangat tegas di dalam mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan pernah mau ditipu oleh iblis dan terjebak untuk menyembahnya, sebab hanya Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh umat manusia. Sesungguhnya upaya kita pribadi, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, dapat memiliki kekuatan dan kuasa melawan godaan iblis, maka kita wajib bagi hidup ini untuk senantiasa mau membaca, mendengarkan, menghayati akan ajaran firman Tuhan pada setiap waktunya. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus mau merenungkannya siang dan malam supaya dapat memahami akan kehendak Tuhan, Sang Pemilik hidup dan mati kita, dan terus-menerus mau memberlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita pasti akan Tuhan mampukan di dalam menggunakan kebenaran firman Tuhan yang tepat guna untuk mengalahkan tipu muslihat dari si iblis, agar jangan pernah kita menuruti kemauan atau keinginan iblis dan jangan pernah mau untuk tunduk menyembahnya. Ingatlah akan hukum pertama dan kedua dalam Keluaran 20 ayat 3-6 ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, pujian syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu, karena kami memang harus merasa diingatkan kembali bahwa sebagai umat-Mu kami harus menyembah dan berbakti hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang esa, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang mau hadir di dalam persekutuan Roh Kudus di hati kami. Maka kami harus sungguh-sungguh sadari dan perlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh diri kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan dalam institusi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terlebih di mana sekarang kami berada dalam satu komunitas yang sungguh-sungguh harus menyadari akan hukum maupun perintah-Mu yang harus kami perlakukan dalam hidup sehari-hari, bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, tolok ukurnya harus berdasarkan kasih kami kepada Tuhan Allah Bapa di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, sehingga kami sungguh-sungguh juga dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus. Bagaimana juga berharap ketika menghadapi segala sesuatu yang sangat menyiksa maupun membuat kami menderita akibat adanya gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit pada tubuh jasmani kami ini, bahkan terlebih juga penyakit-penyakit rohani kami. Bapa, tolong kami untuk boleh keluar dari kungkungan itu, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepulihan dan kesembuhan kepada kami, karena mujizat-Mu sungguh ajaib, dan kami percaya Tuhan mau dengar suara hati dan akal pikiran kami ini kepadamu. Kami sembah, puji dan muliakan nama-Mu dengan doa permohonan ini. Jadilah kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.